Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, aku Novitri Ahmad Sadia. Aku kuliah di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, prodi PGMI semester 2. Di sini aku mau meresum tentang faktor penyebab korupsi dari kelompok 2. Langsung aja ke pembahasan yang pertama yang diterangkan oleh kelompok 2 ya. Faktor penyebab terjadinya korupsi, kelompok 2 menerangkan faktor yang menyebabkan korupsi ini terjadi atau disebabkan oleh dirinya sendiri maupun dari luar. Kalau dari faktor dari dirinya sendiri, kalau dia menginginkan melakukan tindakan korupsi, pasti dia akan melakukan tindakan korupsi itu kalau dari keinginannya diri sendiri. Tapi kalau dari luar pelaku atau dari lingkungan, misalnya lingkungannya tuh menyediakan atau ya nggak menyediakan sih, kayak ada kesempatan untuk dia melakukan tindakan korupsi, dia akan melakukan tindakan korupsi itu. Dan kalau menurut Nur Syam 2020 memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi itu dikarenakan adanya godaan. Nah, di sini kan pasti kan kalau orang pasti kalau melakukan tindakan korupsi kan juga kayak misalkan mereka tuh tergiur dengan apa yang ada di hadapan dirinya. Misalnya kalau dia mendapatkan embel-embel uang yang besar atau apa, kan mereka pasti ingin memiliki uang tersebut. Nah, disitulah akan munculnya faktor untuk dia melakukan tindakan korupsi itu. Jadi godaan itu bisa menyebabkan mereka melakukan tindakan korupsi itu. Terus di kelompok 2 ini juga menerangkan faktor umum, faktor internal, dan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya faktor penyebaban korupsi. Di faktor umum ini meliputi politik, hukum, ekonomi, organisasi. Kalau di faktor politik ini, ya tentunya kalian pasti udah tahu kan di politik. Nah, di politik itu kan banyak banget kayak tatanan kayak struktural kepolitikan. Nah, di situ mereka tuh sangat sangat terbuka banget untuk melakukan tindakan korupsi. Pasti di sistem politik itu pasti banyak banget faktor-faktor yang menyebabkan mereka ingin melakukan tindakan korupsi. Terus kalau faktor hukum ini faktor hukum biasanya dilihat dari dua sisi, yaitu sisi aspek perundang-undangan dan sisi aspek lemahnya penegakan hukum. Dan di situ tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Terus kalau faktor ekonomi ini salah satu penyebab terjadinya korupsi terkait faktor ekonomi. Banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah dari korupsi. Nah, dengan demikian korupsi bukan penyebab oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Ya menurutku sih benar sih, soalnya kalau misalnya kemiskinan penyebab dari korupsi, ya kan yang diambil adalah uang. Jadi kalau misalnya uangnya nggak diambil, kan pasti kayak orang-orang yang mungkin kurang mampu kan bisa dikasih bantuan atau apa oleh masyarakat, oleh petinggi-petinggi negeri. Kalau misalnya petinggi-petinggi itu melakukan tindakan korupsi, pasti kan masyarakatnya kan tidak disejahterakan, malah uangnya tuh mereka makan sendiri. Jadi kemiskinan itu bakalan terus berlanjut, ya bisa menyebabkan kemiskinan disebabkan oleh korupsi itu tadi. Terus kalau faktor organisasi, di sini termasuk sistem organisasi lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang dan kesempatan untuk terjadinya korupsi. Jadi di faktor organisasi ini juga bisa termasuk dalam faktor penyebab terjadinya korupsi. Terus lanjut di faktor internal. Di faktor internal ini ada aspek perilaku individu. Di sini di aspek perilaku individu ini ada sifat tamak atau rakus manusia.
yang dimaksudkan ini adalah korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah bercukupan tapi serakah, mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Jadi tamak kan kita kan misalnya kalau dikasih itu tapi kita masih ingin, lah itu lah yang disebut tamak. Jadi kalau kita dikasih, misalnya kalau kita dikasih, ya udah kita terima apa yang kita dikasih itu, jangan kita ingin menginginkannya lagi dengan melakukan tindakan korupsi itu. Terus adanya juga yang moral kurang kuat. Seorang yang moralnya kurang kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu biasanya berasal dari atasan, teman sedekat, bawahannya, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi itu. Terus gaya hidup ini juga termasuk faktornya, karena gini, nggak semua orang kan mempunyai kayak kehidupan yang cukup. Mereka tidak memiliki kecukupan untuk melakukan kehidupan. Contoh hal kecil itu, misalnya awalnya kita dari desa, dari keluarga yang sederhana atau keluarga yang biasa saja, kita kuliah atau kita melanjutkan kuliah di kuliah yang tinggi. Karena kita pinter ya, kita dapat kayak kuliah di universitas yang tinggi, yang biasanya itu dimasuki oleh orang-orang kaya, oleh anak-anak yang kaya. Lah, disitulah kita bisa kayak gaya hidup kita akan berubah. Lah, gaya hidup itu kalau kita misalnya dikasih orang tua kita uang bulanan buat kuliah itu misalnya cuma 500.000, lah ternyata teman-teman kita itu dikasih orang tua mereka itu sebulan itu misalnya 1 juta atau 1.500.000. Lah, kita kan kalau kayak merasa minder gitu kan ke teman-teman kita itu tadi. Lah, di situ kita melakukan kayak, aku mau minta uang jajan lebih, aku mau gini, soalnya teman-teman aku gini. Lah, disitulah gaya hidup kita juga penyebab dari terjadinya korupsi itu tadi. Awalnya kita dikasih orang tua kita uang jajan cuma 500.000, terus kita nambah jadi 1 juta atau 1.500.000. Lah, orang tua kita kan juga kaget dong, kok bisa anak kita yang awalnya baik-baik aja tapi ikut-ikutan temennya gaya hidupnya yang berubah jadi seperti itu. Terus yang kedua, ada aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Jadi di sini keluarga juga mempengaruhi faktor penyebab terjadinya korupsi. Terus ada faktor eksternal. Di faktor eksternal ini ada aspek ekonomi, politis, dan organisasi. Pasti penjelasannya sama kayak yang awal tadi ya. Terus lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan tentang tindak kesadaran masyarakat yang tidak mempertahankan secara kritis tindakan korupsi. Di sini masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Jadi biasanya tuh masyarakat itu gitu ya, kalau misalnya ada tetangganya yang kayak lebih kayak setara dengan dia, itu dia akan kayak menghargai. Kalau misalnya ada tetangganya yang di bawah dia akan kayak merasa acuh tak acuh seperti itu. Terus masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Lah, di sini masyarakat kadang-kadang tuh kalau menerima uang itu anggur diterima aja, padahal nggak tahu uang itu dari mana asalnya. Saya kalau kita dikasih, misalnya kalau keluarga, nanti kita udah percaya dong kalau ini uangnya dari ini. Tapi kalau misalnya dari orang lain, kita harus bertanya-tanya, ini uang baik nggak? Ini uang dari mana? Ini dari mana? Belum tentu kalau kita dikasih uang itu mereka tidak melakukan tindakan korupsi, atau mereka melakukan tindakan korupsi tapi kita dikasih uang, kan sama aja kita memakan uang korup. Terus masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Terus tidak adanya kultur organisasi yang benar. Terus lemahnya pengawasan. Secara umum pengawasan terbagi menjadi 2, yaitu pengawasan internal, pengawasan fungsional,
dan pengawasan langsung dari pemerintah. Terus ada juga pengawasan eksternal, yaitu pengawasan dari legislatif dan masyarakat. Mungkin cuma itu yang bisa aku ulas di materi kelompok 2 ini. Jadi itulah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Jadi tadi ada faktor umum, internal, dan eksternal. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.